ada keperluan apa ya? Ini mau periksa adik bayi Sebelumnya nama adik bayinya siapa Ibu? Nabila, Nabila ya. Umurnya berapa hari Ibu? 7 hari. 7 hari. Berarti sekarang masih ASI eksklusif ya Bu? Iya, Oh, bagaimana sih Ibu? Apakah lancar? lancar. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafitri Wulandari, perawat dari Universitas Andalas ya Ibu. Saya yang akan memeriksa bayi Ibu pada hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik ini. Jadi tujuannya itu untuk memeriksakan bayi Ibu apakah ada kelainan atau apakah bayi Ibu sehat atau sakit, dan juga kita akan melihat kelainan yang ada pada bayi Ibu ya Bu. Misalnya normal, alhamdulillah. Baik Ibu, kita ukur aja langsung berat badannya dan panjang badannya. Kita letakkan ketimbangan ini ya Bu. Oh baik Bu, bisa kita lihat di sini berat badannya 4.500 gram ya Bu, atau 4,5 kilo. Dan untuk tingginya sendiri itu panjang badannya 55 cm. Selanjutnya kita akan periksa di ruang tindakan ya Ibu. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Dan masker sudah dipakai ya. Kita cuci tangannya dulu. Selanjutnya kita menggunakan handscoon bersih. Setelah menggunakan handscoon, kita lihat dulu apakah bayinya dalam keadaan baik atau tidak, dia bergerak atau tidak. Kita juga lihat bagian mukanya, apabila ia tidak nyaman atau sedang kesakitan. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala. Lakukan pemeriksaan lingkar kepala, kita ukur. Baik, Ibu, lingkar kepalanya 39,5 ya. Selanjutnya kita akan membuka baju bayinya. Kita lakukan untuk pengukuran sekitar dada. Kita lakukan di bawah puting ya. Kita melakukannya pengukuran lingkar dada. Kita ukur dulu. Baik, lingkar dadanya yaitu 39 cm ya Bu. Selanjutnya kita juga melakukan pengukuran di lingkar lengan sebelah atas. Pertama, kita ukur dulu dari bahu sampai ke siku, lalu kita ambil tengah-tengahnya. Baik, untuk lengan bagian atas kita temukan bahwa 12 cm. Baik, setelah pengukuran telah selesai, kita lakukan pengukuran suhu, nadi, dan pernafasan. Yang pertama, kita periksa dulu suhunya. Dijepit dulu sama adik bayinya. Dan kita tunggu sampai berbunyi. Bisa dilihat, suhu bayi adalah 36,5 derajat Celcius dan itu normal. Setelah mengukur suhu tadi, kita lakukan pemeriksaan denyut jantung. Kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya dengan menggunakan stetoskop dan kita sisipkan di dada kiri ya. Kita dengarkan denyut jantungnya sekitar 1 menit, itu berapa. Setelah itu kita hitung dan kita dapatkan. Nah, kita dapatkan 120 kali per menit ya. Baik, setelah itu kita periksa juga saat bayi ini bernafas. Apabila ada cekungan atau retraksi yang
abnormal di bagian tulang dada. Berarti bayi kesulitan untuk bernafas. Nah, kita menggunakan jam tangan untuk mengukur 1 menitnya ya. Bisa dihitung kurang lebih pernafasan 1 menitnya yaitu 60 kali per menit, dan tidak ada cekungan atau retraksi di bagian dinding dadanya. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran nadi dan jantung dan didapatkan dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran head to toe. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan kepala. Kita inspeksi rambut terhadap warna, jumlah, dan adanya lanugo terutama di daerah bahu atau punggung. Kita inspeksi wajah dan tengkoraknya, apakah ada maulek, kaput sukadenium, dan sepal hematom. Selanjutnya, kita palpasi fontanel terhadap denyutan. Palpasi apakah ada penutupan fontanel atau tidaknya. Lalu kita periksa juga matanya. Kita nilai apakah strabismus dan inspeksi apakah matanya berkedip atau reaksi terhadap cahaya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Gunakan bunyi atau suara apakah terdapat refleks terkejut pada bayi. Selanjutnya kita periksa hidung bayi. Kita lihat pola pernafasannya, apakah ada cuping hidung atau tidaknya. Dan kita inspeksi juga ada tidaknya sekret pada hidungnya. Lalu pada pemeriksaan mulut, kita inspeksikan mukosa mulutnya. Kita lihat lidahnya dan ada atau tidaknya refleks isap. Lalu langit-langit mulutnya kita bisa periksa dengan cara memasukkan jari kelingking ke dalam mulut. Di bagian langit-langit apakah ada seperti keabnormalan. Kita lakukan ini secara pelan-pelan. Juga kita nilai refleks menghisap dan menelannya. Nah, normal ya Ibu ya. Nah, selanjutnya kita kaji di leher. Kita inspeksi bagian lehernya, apakah ada benjolan atau ada pembengkakan. Nah, selanjutnya kita ke bagian dada, kita inspeksi bagian dadanya. Kita lihat bentuknya simetris atau tidak. Puting susunya bagaimana. Kita lihat juga puting susunya keluar atau ke dalam. Lalu kita lihat juga pembesarannya, apakah ada pengeluaran atau tidak. Lalu kita masuk ke bagian abdomen. Kita lihat apakah ada pembesaran di bagian abdomennya. Lalu kita lakukan pemeriksaan jantung. Kita palpasi denyut apikal, palpasi area jantung terhadap pulsasi, dorongan dan getaran atau trill. Lalu kita auskultasikan juga bunyi jantungnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan paru-paru. Caranya yang pertama, kita inspeksi pola pernafasan dan inspeksi apakah ada retraksi dada atau kesukaran pernafasan pada bayi. Kita inspeksi juga alat sifat pernafasannya. Lalu inspeksi ritme atau irama pernafasan dan lakukan palpasi untuk mengetahui prenitus dan auskultasikan bunyi napas. Apakah bunyi nafasnya ada bronkial secara bilateral atau tidak. Ini sudah kita periksa normal ya Ibu. Selanjutnya pada pemeriksaan abdomen, kita inspeksi bentuk abdomen dan umbilikusnya.
apakah ada pembesaran, dan kita palpasi juga hati dan limfanya, apakah teraba atau tidaknya. Yang normalnya tidak teraba, yang ini normal ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas. Kita palpasikan tulang belakang terhadap bentuk, apakah ada kelainan tulang belakang. Yang ini normal bayinya. Lalu kita inspeksikan ekstremitas terhadap pergerakan, kesimetrisan, apakah terlihat fleksi ekstremitas atas dan bawah, apakah ada kelemahan atau kelumpuhan, polidaktili, dan kelainan lainnya. Jadi ini bayinya simetris. Lalu tidak ada kelemahan dan kelumpuhan, berarti normal. Lalu selanjutnya pada pemeriksaan genitalia, karena ini bayi perempuan, kita inspeksikan genitalianya untuk melihat labia. Kita lihat juga adakah klitorisnya dan lubang uretra serta vaginanya. Lalu kita inspeksi apakah ada sekret keluar dari vaginanya. Dan ini bayinya normal. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan anus. Kita inspeksi apakah ada atau tidaknya lubang anusnya. Dan ini bayinya ada lubang anusnya, berarti normal ya Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Ada refleks tidaknya terhadap nyeri. Setelah itu kita evaluasi keadaan bayi setelah pemeriksaan fisik. Nah, kita dapatkan bayinya normal. Nah, selanjutnya kita pakaikan pakaian bayi kembali. Setelah itu kita membuka handscoon. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Kita cuci tangan dulu. Dan kita bedong kembali bayinya. Setelah itu kita akan memberikan kepada ibu bayi. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi ibu, dan bayinya tidak diketemukan kelainan ya Bu ya, dan bayinya sehat. Kalau begitu terima kasih atas kunjungannya. Ada yang perlu ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Baik ya ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.